Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriati, NIM 23010200013. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Al-Quran pada masa sekarang. Pada masa sekarang, kajian Al-Quran diletakkan dalam kerangka dasar keilmuan yang bersifat teoritik dan sistematik, serta kajian-kajian itu dihimpun dalam bentuk karya-karya ilmiah, semisal buku, majalah, dan jurnal. Sebagaimana yang ada pada zaman sekarang, pada masa sekarang, pengkajian Al-Quran tidak hanya dilakukan melalui penuturan secara lisan layaknya di masa Rasulullah SAW dan sahabatnya, namun dengan berbagai karya tulis dan pengkajian melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk mengkaji Al-Quran. Penulisan Mushaf. Para penerbit mushaf pada tahun 1980-an setelah menerbitkan mushaf standar sehingga awal tahun 2000-an pada umumnya masih meneruskan tradisi lama dalam memproduksi mushaf Al-Quran. Mereka kebanyakan hanya mencetak Al-Quran Bombay yang telah distandarkan penggunaannya. Mushaf standar itu sendiri atau Al-Quran Bahariyah, modal ayatnya bersudut. Sampai sejauh ini tidak ada inovasi yang berarti baik dalam tampilan maupun komposisi isi mushafnya. Dalam hal desain, kulit sampul yang pada umumnya hanya menampilkan pola simetris dalam bentuk dekorasi persegi. Sementara, era baru dalam percetakan mushaf muncul sejak awal tahun 2000-an, ketika teknologi komputer semakin maju dan dimanfaatkan dengan baik oleh para penerbit. Perubahan itu pertama sangat mencolok dalam hal seni khat teks mushafnya. Sejak awal masa tersebut hingga sekarang, para penerbit pada umumnya memodifikasi khat mushaf Madinah yang ditulis oleh Khattat Utsman Tahta. Tulisan karya seni khat berasal dari Syria itu memang terkenal cantik dengan keindahan anatomi huruf yang hampir tanpa cacat dan celah sedikit pun. Ejaan huruf mushaf Madinah yang tidak sama dengan mushaf standar Indonesia disesuaikan oleh para penerbit melalui program komputer tertentu. Memang memerlukan waktu yang lama dan perlu ketekunan atau kesungguhan untuk menyesuaikannya, ejaan dan tanda bacanya satu persatu. Utsman Tahta adalah penerbit Diponegoro, Bandung. Setelah itu selama bertahun-tahun sehingga sekarang, banyak sekali penerbit yang memodifikasi khat tersebut terkait dengan teks Al-Quran, di mana sebagian penerbit juga berkreasi dengan memberi warna khusus tidak hanya perkataan Allah atau Rabb, tetapi pembedaannya terhadap ayat-ayat atau surah-surah tertentu. Pewarnaan pada teks Al-Quran juga dilakukan terkait dengan tajwid. Pewarnaan tersebut dimaksudkan sebagai kode atau tanda agar pembaca senantiasa ingat hukum bacaan tertentu dengan melihat kode warna tersebut. Teknik pewarnaannya ada yang menggunakan blok, arsir atau warna hurufnya itu sendiri, dan lain sebagainya. Perubahan lainnya adalah melalui tampilan kulit atau cover mushaf. Para penerbit mushaf era sekarang nampaknya tidak mau terkait dengan konvensi desain kulit mushaf yang selama ini seakan-akan hanya berbentuk persegi. Warna yang digunakan pun tidak kaku. Kadang-kadang menggunakan warna-warna cerah yang disempurnakan dengan lapisan plastik dan vernis yang semakin menambah kemewahannya. Sebagian mushaf juga menggunakan warna tertentu, disesuaikan dengan sasaran pasar yang dituju, dilengkapi dengan aksesoris lainnya seperti pita, kartu pembatas bacaan, kotak pelindung, serta kancing atau resleting agar mushaf lebih aman dan terlindungi. Adanya perubahan pada tampilan mushaf Al-Quran di Nusantara memang tampak lebih terlihat pada mushaf Al-Quran yang disertai terjemahannya. Barangkali dengan asumsi bahwa Al-Quran dan terjemahannya itu adalah setengah buku, maka tampilan jenis Al-Quran ini lebih banyak ragam dan coraknya. Bahkan ia agak bebas, sedemikian semarak macam dan ragamnya, sehingga ada penerbit yang merasa perlu mencantumkan surat pendaftaran ciptanya dari pemerintah sebagai perlindungan hukum atas ciptaannya. Adapun cara untuk menarik minat anak-anak pula, ada beberapa penerbit juga membuat Al-Quran dan terjemahannya dengan ilustrasi dan warna khas anak-anak, misalnya bentuk balon, bentuk sabit, bentuk binatang, awan, atau lengkungan-lengkungan semacam pelangi. Penerbit Mizan menerbitkan I Love My Al-Quran, sebuah edisi Al-Quran dan terjemahannya dalam satu set dengan ilustrasi yang unik dan lengkap untuk anak-anak. Perkembangan saat ini menambah pada era mushaf digital. Mushaf digital banyak dikembangkan seiring dengan meningkatnya teknologi IT.
umumnya dikemas dalam bentuk visual atau audiovisual. Ada 3 bentuk Al-Quran digital. Pertama yaitu adalah Al-Quran digital. Salah satu contoh mushaf digital dalam Mushaf Madinah Digital atau MMD adalah software yang dibuat secara resmi langsung di bawah lisensi Majma' al-Malik Fadli Tibaah al-Mushaf al-Syarif. Kedua, audio Al-Quran. Audio Al-Quran ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti dalam bentuk CD, kaset, dan file dalam bentuk MP3 yang bisa diputar dalam komputer, PDA, telepon, atau gadget, dan lainnya. Ada juga Al-Quran anak-anak yang dikemas dalam bentuk DVD dan MP3. Selain itu, kini juga telah hadir Hafiz dan Hafizah Doll, yaitu produk edukasi terbaru dari Al-Qalam yang menggunakan teknologi tinggi. Dan yang ketiga adalah Al-Quran in Microsoft. Bentuk lainnya adalah Al-Quran yang dimasukkan dalam software komputer. Jenis ini biasa digunakan untuk mengutip ayat dan terjemahan Al-Quran ke dalam sebuah tulisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.